Halo, saya Ernest Brusino Haji dari kelas 11-12 nomor urut 12 ingin mengerjakan soal matematika nomor 1, 2, 3, dan nomor 4. Oke, nomor 1 pertanyaannya, gambarkan unsur-unsur lingkaran berikut. Satu gambar untuk satu unsur. A. Titik pusat. Titik pusat pada lingkaran terletak di tengahnya, yaitu di sini. Ini adalah titik pusat. Lalu yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari pada suatu lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan sembarang titik pada lingkaran. Ibaratkan di sini titik 0, garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke titik sembarang lingkaran. Inilah yang dinamakan dengan jari-jari. Yang ketiga adalah diameter atau garis tengah. Diameter adalah ruas garis yang melalui pusat lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, buat di sini titik pusat dan ruas garis yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik. Inilah diameter. Yang keempat adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari lingkaran. Ibaratkan sini titik pusat, sini titik A, di sini titik B. Ini merupakan busur kecil. Dan ini semua merupakan busur besar. Lalu yang kelima adalah tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Titik O, sini ada titik A, titik B, garis lurus. Ini merupakan tali busur. Yang keenam adalah apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Gambarkan titik pusatnya, lalu gambarkan tali busurnya. Garis tegak lurus. Ini adalah garisnya, merupakan apotema. Yang ketujuh adalah juring. Gambarkan titik pusat di lingkaran, lalu gambarkan seperti ini. Ini merupakan juring kecil. Ini merupakan juring besar. Lalu yang kedelapan adalah lembereng. Lembereng merupakan daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busurnya. Gambarkan titik pusat, gambarkan busur, tali busur, dan tali busur. Ini adalah lembereng kecil, dan ini adalah lembereng besar. Nomor 2, kita akan mengerjakan nomor 2 bagian A. Diketahui titik 0 adalah pusat lingkaran dan titik A dan B terletak pada lingkaran. Jika sudut AOB sama dengan 108 derajat dan panjang busur AB sama dengan 66 cm, lalu tentukan luas juringnya. Juring AOB. Oke. Di sini tidak diketahui jari-jarinya, maka kita harus mencari jari-jarinya melalui rumus panjang busur. Rumus panjang busur adalah theta per 360 dikali keliling lingkaran. Panjang busur yang kita ketahui adalah 66 dan theta yang kita ketahui adalah 108 derajat per 360 derajat dikali 2. Pi yang akan kita gunakan adalah 22 per 7 dikali R. Sederhanakan 108 per 360 yaitu menjadi 3 per 10 dikali 44 per 7 kali R. Kalikan 3 dikali 44 dan 10 dikali 7. 66 sama dengan 132 per 70 kali R. Kalikan 66 dengan 70 menghasilkan 4620 sama dengan 132 R. Maka R adalah 4620 bagi 132. R adalah 35 cm. Nah, setelah kita mengetahui
Setelah kita mengetahui jari-jari, maka kita akan mencari luas juringnya. Luas juring memiliki rumus theta per 360 derajat dikali rumus luas lingkaran pi r kuadrat. Theta yang diketahui 108 per 360, pi-nya yaitu 22 per 7 dikali 35 dikali 35. Maka ini kita sederhanakan, 3 per 10, ini bisa kita coret ini 7, 35 dibagi 7 adalah 5, lalu 22 dikali 5 dikali 35. Ini juga bisa kita coret, 10 bagi 5 adalah 2, maka dan 22 dibagi 2 adalah 11, maka hasilnya akan menjadi 3 dikali 11 dikali 35, yaitu 1155 cm kuadrat. Lalu kita akan mengerjakan nomor 2B, yaitu diketahui titik O adalah pusat lingkaran serta titik A dan titik B terletak pada lingkaran. Jika sudut AOB sama dengan 60 derajat dan panjang jari-jari adalah 20 cm, tentukan luas tembereng yang dibatasi oleh tali busur AB dan busur kecil AB. Maka yang dicari adalah luas tembereng. Nah, diketahui luas tembereng itu adalah luas juring dikurang luas segitiga. Nah, untuk mendapatkan luas tembereng, maka kita harus mencari luas juring terlebih dahulu. Luas juring sama dengan 60 per 360 dikali pi r kuadrat. Sederhanakan 60 dengan 360 menjadi 1 per 6 dikali pi, yaitu 3,14 dan 20 kuadrat. Maka menghasilkan 1 per 6 dikali 3,14 dikali 400. 3,14 dikali 400 adalah 1256 dibagi 6 menghasilkan 209,34. Setelah kita mendapatkan luas juring, maka kita akan mencari luas segitiga dengan cara akar dari S dikali dengan S kurang A dikali dengan S kurang B dikali dengan S kurang C. Untuk mencari S-nya, kita akan menggunakan rumus 1/2 dikali A tambah B tambah C. Setengah dikali A-nya 20, B-nya juga 20, C-nya juga 20. Maka 20 tambah 20 tambah 20 adalah 60 dibagi 2, yaitu 30. Luas segitiga adalah akar dari 30 dikali 30 kurang 20 adalah 10 dikali 10 dikali 10. Maka akar dari 30 dikali 10 dikali 10 dikali 10 adalah 30.000. Maka akar dari 30.000 adalah 173,2 meter kuadrat. Ini juga sentimeter kuadrat. Maka luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Lalu masukkan luas juringnya, yaitu 209,34 dikurang 173,2. Di 209,34 dikurang 173,2 adalah 36,14 cm kuadrat. Maka hasilnya adalah 36,14 cm kuadrat. Lalu saya akan mengerjakan nomor 3 dengan soal suatu segitiga sama sisi berada di dalam lingkaran dengan titik-titik sudutnya terletak pada lingkaran. Jika di dalam segitiga sama sisi tersebut terdapat suatu lingkaran lagi dengan sisi dari lingkaran tersebut bersinggungan dengan sisi-sisi dari segitiga sama sisi, maka tentukan perbandingan jari-jari lingkaran yang terletak di luar segitiga dan sisi dengan jari-jari lingkaran yang terletak di dalam segitiga sama sisi tersebut. Maka yang ditanya adalah jari-jari luar lingkaran dan juga dibanding dengan jari-jari dalam lingkaran. Nah, untuk mengetahui perbandingannya, kita membutuhkan rumus dengan RL sama dengan
A kali B kali C per 4 dikali luas segitiga, dan FB sama dengan luas segitiga per S. Nah, di sini sisi segitiganya tidak diketahui, maka saya akan membuat pemisalan bahwa sisi segitiga adalah X. Nah, yang belum diketahui di sini adalah sisi dan luas lingkaran. Maka kita akan mencari sisinya terlebih dahulu, yaitu sisi sama dengan 1/2 dikali di A tambah B tambah C, yaitu 1/2 dikali X tambah X, yaitu 3/2X. Setelah kita mendapatkan sisinya, maka kita akan mencari luas lingkarannya. Luas lingkaran sama dengan akar dari sisi dikali sisi kurang A dikali sisi kurang B dikali sisi kurang C. Sisinya yaitu 3/2X, maka kita akan mengurangkan dengan 3/2X dikurang X, lalu 3/2X kurang X, 3/2X kurang X. Ya kakak, maka 3/2 dikali 1/2X pangkat 3. Lalu kita akan mendapatkan 3/4X pangkat 4. Kita akarkan menjadi akar 3/2X pangkat 2. Nah, setelah kita mendapatkan luas segitiga, kita masukkan dengan rumus jari-jari luar, yaitu A, B, C per 4 kali sisi 4 kali luas segitiga. A kali B kali C, yaitu X kali X kali X per 4 dikali luas lingkaran, yaitu akar 3/2 X kuadrat. X kali X kali X maka menghasilkan X pangkat 3. 4 dibagi 2 bisa dicoret, ini menjadi 2, yaitu per 2 akar 3 X kuadrat. X pangkat 3 dan X pangkat 2 bisa dicoret menjadi X, yaitu X, maka hasilnya menjadi X per 2 akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3, akar 3 di bawah mati, yaitu menjadi X akar 3 per 6. Setelah kita mendapatkan ini, lalu kita akan mencari jari-jari dalamnya dengan rumus luas lingkaran dibagi sisi. Luas lingkarannya tadi akar 3/2 X kuadrat, per sisinya itu 3/2X. 2 dan 2 dicoret, dan X kuadrat per X dicoret, maka menghasilkan akar 3/3X. Nah, yang ditanya yaitu perbandingan dari sisi luar dan sisi dalam. Nah, kita mengetahui jari-jari luar dan jari-jari dalam. Kita mengetahui bahwa jari-jari luar yaitu akar 3X per 6, dan jari-jari dalam itu akar 3X per 3. Ini akan bisa dicoret menjadi 1/6 dibanding 1/3. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/1. Maka perbandingan dari jari-jari luar dan dengan jari-jari dalam adalah 2/1. Sekarang kita akan mengerjakan nomor 4, yaitu dengan soal tentukan keliling dan luas dari soal berikut yang terkandung dalam pi. Maka pi-nya tidak akan dijabarkan. Yang pertama adalah bagian A adalah gambar seperti ini. Diketahui bahwa seperempat lingkaran di sini dengan seperempat lingkaran di sini sama, yaitu 9 cm, memiliki jari-jari 9 cm, dan setengah lingkaran di sini berbeda dengan seperempat jari-jari yang ada di atas. Maka untuk mengetahui diameter dari setengah lingkaran ini, kita perlu menjumlahkan 11 cm dengan 11 cm lalu dikurangkan 42 cm. Maka diameter dari setengah lingkaran tersebut adalah 20 cm. Untuk mencari jari-jarinya, maka setengah kali D, itu 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Lalu kita akan mencari luasnya dengan luas setengah lingkaran, yaitu setengah dikali pi R kuadrat. Maka setengah dikali pi yang tidak dijabarkan R kuadrat adalah 100. Itu 10 kali 10, menghasilkan 50 pi cm kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita akan mencari luas lingkaran dari seperempat lingkaran yang ada di sini. Kita akan jabarkan menjadi seperempat dikali pi R kuadrat. 1/4 dikali pi, jari-jarinya adalah 9 cm, 9 dipangkatkan 2 adalah 81, maka menghasilkan 81/4 pi. Karena seperempat lingkarannya ada 2, 1 dan 2, maka kita akan mengalihkan 2, yaitu
kita akan coret, ini akan 2, maka luas lingkaran dari seperempat lingkaran ini adalah, kedua seperempat lingkaran itu adalah 81/2 pi cm kuadrat. Nah, untuk mengetahui luas yang diarsir, maka kita perlu mengukurkan luas dari persegi panjang tersebut dengan luas lingkaran-lingkaran yang ada. Maka sebelum itu kita akan mencari luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, mendapatkan 42 kali 20 sama dengan 840 cm kuadrat. Maka luas arsir yaitu 840 dikurang 50 pi ditambah 81/2 pi. Maka hasilnya yaitu 840 dikurang 181/2 pi cm kuadrat. Nah, keliling, kita perlu mengetahui keliling keseluruhan dan keliling yang lalu ditambahkan dengan keliling setengah lingkaran dan seperempat lingkaran. Pertama-tama kita akan mencari keliling setengah lingkaran, yaitu setengah dikali 2 pi r, 2 dan 2 mati, pi r, tertinggal pi dan r. Pi dari jari-jari dari setengah lingkaran ini adalah 10, maka 10 pi. Lalu kita akan mencari keliling dari seperempat lingkaran tersebut, yaitu 1/4 dikali 2 pi r. Ini mati, ini menjadi 2, 1/2 dikali pi r. R-nya yaitu 9, maka pi dikali 9 yaitu 9/2 dikali pi. Nah, karena seperempat lingkaran ada 2, maka kita kalikan 2, ini habis menjadi 9 pi. Lalu untuk mencari keliling dari persegi panjang tersebut, kita perlu mengurangkan masing-masing. Nah, diketahui di sini ada sebuah lingkaran. Nah, untuk mengetahui kelilingnya, maka kita hanya memerlukan 11 dan juga 11. Maka itu adalah 21. Nah, di sini kita perlu hanya bagian sini dan sini, yaitu maka menghasilkan 20 dikurang 9 adalah 11. Dan juga bagian sini juga. Nah, di sini kita mengetahui bahwa panjangnya itu 42. Maka 42 dikurang 9 ditambah 9 yaitu 18. 42 dikurang 18 yaitu 24. Maka keliling arsirnya yaitu 10 pi ditambah 9 pi ditambah 21 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 24, yaitu pi dengan pi kita jumlahkan yaitu 19 pi ditambah 21 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 24 adalah 22 maksudnya. 11 ditambah 11 adalah 22 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 24 yaitu 68. Maka hasilnya 19 pi ditambah 68 cm. Nah, bagian B diketahui bahwa jari-jari dari setengah lingkaran di sini adalah 21 cm. Nah, untuk mencari kelilingnya, maka kita menggunakan keliling setengah lingkaran yaitu 1/2 dikali pi kali d. Nah, 1/2 dikali pi, diameternya ada 21, kalau dikalikan dengan 21, maka hasilnya 21 bagi 2 pi. Nah, setelah kita mendapatkan keliling dari semua lingkaran yang ada di sini, maka kita juga harus mencari keliling dari setengah lingkaran yang ada di bawah. Yang ada di bawah itu yang ini. Nah, karena di sini ada 3 lingkaran, 3 setengah lingkaran, maka kita akan membagikan 21 dengan 21 dibagi 3, yaitu 7 cm. Nah, 7 cm yaitu merupakan diameter dari diameter masing-masing setengah lingkaran ini. Nah, untuk mencari setengah lingkaran di bawah ini, maka kita menggunakan rumus yang sama, yaitu
1/2 dikali pi dikali D. Maka 1/2 dikali pi dikali 7, maka 7/2 pi. Nah, kita jumlahkan, yaitu menjadi 28 per 2 pi atau 14 pi. Nah, kita mendapat jumlah dari semua keliling yang ada di sini beserta dengan yang ada di sini adalah 14 pi. Lalu kita akan mencari, karena kita sudah mendapatkan keliling dari setengah lingkaran yang ada di sini. Setengah lingkaran yang di sini sama dengan setengah lingkaran yang ada di sini, maka keliling dari setengah lingkaran yang di sini adalah 7/2 pi dikali 2, yaitu 7 pi. Nah, maka keliling arsir kita tambahkan 14 pi dengan 7 pi yang menghasilkan 21 pi. Maka kelilingnya adalah 21 pi cm. Untuk mencari luasnya, kita cari dulu semua luas dari setengah lingkaran tersebut. Kita gunakan rumus luas setengah lingkaran 1/2 dikali pi r kuadrat. Nah, untuk jari-jari dari setengah lingkaran ini yaitu 10,5 ya, karena 21 bagi 2 yaitu 10,5. Maka kita buat 1/2 dikali pi dikali 10,5 kuadrat. Maka 10,5 dikali 10,5 yaitu 110,25 bagi 2 pi. Nah, itu untuk seluruhan. Nah, lalu kita akan mencari luas setengah lingkaran yang kecil, yaitu setengah dikali pi r kuadrat. 1/2 dikali pi. Nah, tadi kita mendapatkan diameternya itu 7. Tuh. 7, lalu kita akan bagi 2. 7 dibagi 2 adalah 3,5, maka itulah jari-jarinya 3,5 kuadrat. Nah, 3,5 dikali 3,5 adalah 12,5. 12,25 bagi 2 pi. Nah, itu untuk luas kecil yang ini. Nah, karena ini sama dengan ini, maka luas lingkaran yang kecil di bawah sama dengan luas lingkaran kecil yang di atas, maka kita kalikan luas lingkaran kecil, yaitu 12,25 per 2 pi dikali 2. Keduanya habis, menghasilkan 12,25 pi. Nah, untuk luas lingkaran ini kita jumlahkan 110,25 per 2 ditambah 12,25 per 2. Jumlahkan, maka menghasilkan tambah 122,5 per 2. Nah, itu luas dari semua ini. Maka luas yang diarsir kita kurangkan 122,5 per 2 pi dikurang dengan 12,25 pi, menghasilkan kurang kita jabarkan terlebih dahulu 122,5 bagi 2 yaitu 61,25 kurang 12,25 pi yaitu 49 pi cm kuadrat. Maka luas dari ini semua adalah 49 pi. Lalu lanjut nomor 4C. Nah, diketahui ada 3 buah setengah lingkaran. Nah, untuk mengetahui, lalu yang ditanya adalah keliling dan luas, maka kita akan menggunakan keliling terlebih dahulu. Untuk mengetahui diameter dari setengah keliling lingkaran tersebut, diketahui panjang dari sini, panjang sebuah persegi ini adalah 14 panjang sisinya, maka kita bagi 2. 14 dibagi 2 adalah 7. Maka kita dapatkan jari-jari di sini adalah 7, 7, 7. Nah, karena ini semua sama, kita akan mencari
keliling dari setengah lingkaran tersebut. Itu 1/4 dikali 2 pi r. Ini habis 1/2 dikali pi r. Nah, tadi r-nya ada 7 per 2 pi, maka menghasilkan 7/2. Nah, karena setengah lingkarannya ada 3, maka kita akan kalikan 3, maka menghasilkan 21/2 pi cm. Nah, lalu kita akan mencari keliling arsir. Kita tambahkan 21 bagi 2 pi ditambah. Nah, di sini ada di sini ini ada bagian yang kosong. Di sini sama dengan 14, di sini juga 14. Nah, ini kita ketahui 7, ini juga kita ketahui 7. Maka yang kita kurangkan 14 dengan 7. Maka di sini ini adalah 7 dan ini juga adalah 7. Maka kita tambahkan dengan 7 ditambah 7. 7 ditambah 7. Kenapa ini tidak? Ini sudah termasuk dengan keliling lingkaran yang kita cari tadi di sini. Nah, maka menghasilkan 21/2 pi tambah 14 cm. Kelilingnya yang diarsir kita mendapatkan ini. Lalu kita akan mencari luasnya, yaitu luas tengah lingkarannya 1/2 dikali pi r kuadrat. Nah, 1/4 pi nya, r nya tadi kita mendapatkan 7, maka kita kali 7 kuadrat, maka menghasilkan 49 bagi 4 kali pi. Dan karena tadi 1/4 lingkarannya ada 4, maka ada 3, maka kita kalikan 3, hasilkan 49 dikali 3 adalah 147 per 4 pi. Lalu kita cari luas perseginya. Luas perseginya maka sisi kuadrat 14 kuadrat sama dengan 196 cm kuadrat. Maka luas arsir adalah 196 dikurang dengan 147 per 4 pi cm kuadrat. Maka hasilnya adalah 196 dikurang 147 per 4 pi cm kuadrat. Lalu kita akan mengerjakan bagian 4D. Nah, pertama-tama kita akan mengerjakan kelilingnya. Kita ketahui bahwa diameter dari setengah lingkaran pertama yaitu KO1 adalah 15. Maka kita akan cari setengah dikali pi D. Kita ketahui 1/2 pi dikali 15, maka dihasilkan 15 dibagi 2 pi untuk setengah lingkaran yang ada di sini. Lalu kita lanjut dengan mencari setengah lingkaran yang ada di sini, yaitu KO yaitu 1/2 dikali pi D. Maka 10 dibagi 2 pi. Diameternya 10. Lalu kita cari keliling dari maka keliling arsir adalah kita tambahkan 15 yang ada di sini, 15 cm. 15 dari sini. Lalu kita tambahkan dengan 15/2 pi ditambah dengan 10/2 pi. Maka kita akan tambahkan 15 cm ditambah 15/2 pi ditambah 10 pi, itu menghasilkan 15 tambah 25/2 pi cm untuk kelilingnya. Kita akan mencari luasnya. Untuk luas lingkaran setengah lingkaran yang pertama yaitu 1/2 pi r kuadrat. Maka 1/2 dikali pi 15 dibagi 2 adalah 7,5 kuadrat. 7,5 dikali 7,5 adalah 56,25/2 pi. Dan untuk luas setengah lingkaran yang kedua itu setengah dikali pi r kuadrat. Maka setengah dikali pi 10 bagi 2 adalah 5 kali 5 kuadrat, menghasilkan 25/2 pi. Nah, untuk mengetahui
luas dari segitiga ini, maka kita luas dari persegi, maka kita kalikan 15 dikali 10, yaitu 150 cm kuadrat. Maka luas arsir adalah 150 ditambah dengan 56,25 per 2 pi ditambah dengan 25 per 2 pi, kan 150 ditambah 56,25 ditambah 5 adalah 81,25 per 2 pi cm kuadrat. Lalu kita akan mengerjakan nomor 4 bagian E. Nah, diketahui bahwa ada persegi panjang di dalam suatu lingkaran dengan panjang 30 cm dan lebar 16 cm. Nah, kita untuk mengetahui sisi miringnya, yaitu merupakan diameter, kita perlu menggunakan rumus Pythagoras, itu PR kuadrat sama dengan 30 kuadrat tambah 16 kuadrat, yaitu 900 ditambah 256. Maka PR adalah akar dari 1156, itu 34 cm. Nah, diameternya adalah 34 dan jari-jarinya adalah 17. Untuk mencari kelilingnya, maka kita hanya mencari keliling lingkarannya, yaitu keliling lingkaran adalah pi kali d. Nah, d-nya 34, maka keliling lingkarannya adalah 34 pi kuadrat, pi cm. Lalu kita akan mencari luasnya. Kita cari luas lingkarannya itu pi r kuadrat, maka 17 kuadrat pi, 17 dikali 17 200 17 dikali 17 289 pi. Lalu kita cari luas persegi panjangnya, yaitu 30 kali 16, yaitu 30 dikali 16 480 cm kuadrat. Maka luas arsir sama dengan 289 pi dikurang 480 cm kuadrat. Hasilnya. Lalu kita akan mengerjakan bagian 4F. Nih. Nah, sebelum kita mengerjakan, mari kita ketahui bahwa setiap sudut yang ada di sini adalah 60 derajat. Nah, karena keseluruhan sudut adalah 360, maka kita akan kurangkan 360 dikurang 60, yaitu 300. Nah, mari kita masuk ke kelilingnya. Kelilingnya kita menggunakan rumus panjang busur, yaitu 300 dibagi 360 dikali 2 pi r. Ini menjadi 5 per 6 2 pi, jari-jarinya 6, maka ini habis, maka kelilingnya adalah 10 pi. Nah, karena ini ada 3, 1, 2, 3, maka kita akan kalikan 3 untuk keliling total, yaitu 30 pi cm. Maka keliling yang diarsir keliling yang diarsir adalah 30 pi cm. Lalu kita akan mengerjakan luasnya. Itu kita cari dulu luas segitiganya dengan cara akar dari S kali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Kita cari S nya 1/2 dikali A tambah B tambah C. Nah, untuk mencari sisinya, kita tambahkan saja 6 ditambah 6, yaitu 12, jadi 1/2 dikali 12 ditambah 12 tambah 12. Hasilnya adalah 18 cm. Kita masukkan segitiga adalah 18 dikali 6 dikali 6 dikali 6, menghasilkan 3888 yaitu 36 akar 3 cm kuadrat. Lalu kita masukkan 18 cm ke luas lingkaran, yaitu
Jadi 18 kurang 12 itu 6. Maka 18 kali 6 dikali 6 dikali 6 menghasilkan 3888. Maka akar dari 3888 adalah 36/3 cm kuadrat. Lalu kita cari luas dari lingkaran ini, luas jurinya, dengan cara, karena jurinya ada 3, maka kita langsung kalikan 3 dikali 300/360 untuk tetanya, dan pi r kuadrat. 3 dikali 5/6 kali pi r kuadrat. Pi R-nya 6 kuadrat, maka 6 dikali 6. Maka ini habis jadi 3 dikali 5 dikali pi dikali 6. Maka 3 dikali 5 adalah 15 dikali 6 dikali pi. Maka hasilnya adalah 90 pi. Maka luas arsir adalah 90 dikurang 36 akar 3 cm kuadrat. 90 pi dikurang 36 akar 3 cm kuadrat. Terima kasih.